warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Zahra, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Prodi D4 Kebidanan Profesi Bidan. Pada hari ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pencegahan anemia pada remaja putri. Dan di samping saya sudah ada klien saya. Silakan diperkenalkan namanya. Nama saya Naila Al-Fariha, umur saya 11 tahun. Kelas saya Yaitu berumur 11 tahun, siswa SMP, yang saya akan menjelaskan mengenai anemia. Baik, saya akan mulai saja. Sebelumnya, saya sudah memberikan brosur kepada siswi tersebut. Lalu saya akan mulai menjelaskan. Yang pertama, kita lihat di sini. Ini ada pengertian anemia. Anemia itu adalah kondisi ketika tubuh tidak memiliki sel darah merah yang cukup, yang menyebabkan aliran oksigen ke organ tubuh berkurang. Jadi pada saat kondisi kita tidak memiliki sel darah merah yang sehat yang cukup, maka aliran oksigen ke organ-organ tubuh itu akan berkurang. Nah, makanya penderita anemia itu biasanya mengalami pucat dan mudah lelah. Nah, kadar Hb normal pada remaja putri yaitu 12 sampai 16 gram per desiliter. Sedangkan pada remaja laki-laki yaitu 14 sampai 18 gram per desiliter. Nah, jika Hb-nya kurang dari 12 gram per desiliter, maka akan dinyatakan telah mengalami anemia. Nah, lalu selanjutnya, mari kita lihat ke gejala-gejala anemia. Nah, gejala anemia itu di sini sudah tertulis. Yang pertama itu ada cepat lelah. Cepat lelah atau mengalami 5L. Itu 5L itu apa sih? 5L itu ada lemah, letih, lesu, lunglai, dan lelah. Kedua, ini ada sering nyeri kepala atau pusing. Nah, ketika sering nyeri kepala dan pusing, hal ini tuh disebabkan karena ketika kepala tidak mendapatkan oksigen yang cukup di dalam darah. Ketiga, ini tuh ada kesulitan bernafas. Pada saat anemia, anemia itu menyebabkan darah kekurangan zat besi dan vitamin B12 yang dibutuhkan untuk membawa oksigen ke paru-paru. Maka orang yang mengalami anemia itu biasanya kesulitan bernafas karena paru-paru tidak mendapatkan cukup oksigen. Nah, gejala yang keempat itu ada palpitasi. Apa sih palpitasi itu? Palpitasi itu merupakan jantung berdenyut lebih cepat diikuti dengan peningkatan denyut nadi. Nah, hal ini tuh disebabkan karena tubuh kita tuh berusaha untuk mengatasi kondisi kekurangan oksigen. Nah, dengan cara apa? Dengan cara memacu jantung bekerja lebih ekstra untuk menyuplai oksigen dari hemoglobin kecil yang dikeluarkan tadi dari kerja jantungnya ekstra itu. Nah, yang kelima itu ada gejala pucat pada muka, telapak tangan, kuku, membran mukosa mulut, serta konjungtiva. Nah, orang yang mengalami anemia itu terlihat lebih pucat pada mukanya, pada telapak tangan, pada kuku, pada membran mukosa mulut, serta konjungtiva. Itu nggak konjungtiva itu gimana? Nih, kalau konjungtiva itu di sini, jadi di sini itu kelihatan lebih pucat. Ketika jumlah sel darah merah di dalam tubuh sehat, maka darah yang mencapai kulit juga akan terlihat sehat. Nah, ketika mengalami anemia, maka kulit juga akan terlihat pucat dari biasanya. Terus, kenapa sih anemia itu lebih sering terjadi kepada remaja putri? Nah, anemia itu lebih sering terjadi kepada remaja putri karena remaja putri itu lebih banyak yang mengonsumsi makanan nabati dibandingkan makanan hewani, karena makanan nabati itu mengandung zat besi yang lebih sedikit daripada makanan hewani. Lalu yang kedua, remaja itu memiliki pola makan yang tidak teratur, tidak suka mengonsumsi sayuran, terus kebiasaan untuk memakan junk food. Lalu yang ketiga, remaja putri itu kebanyakan melakukan pembatasan asupan makanan untuk terlihat lebih langsing atau yang biasa kita sebut diet ya. Remaja putri itu sering melakukan diet yang tidak sehat, maka itu akan berujung pada terjadinya anemia. Keempat, setiap manusia itu kehilangan zat besi 0,6 mg yang diekskresi. Jadi setiap manusia itu akan melakukan ekskresi dan akan mengeluarkan zat besi pula 0,6 mg. Lalu selanjutnya, remaja putri itu mengalami haid setiap bulan, di mana akan kehilangan kurang lebih 1,3 mg zat besi dalam per hari, sehingga membutuhkan zat besi lebih banyak daripada laki-laki. Lalu selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi anemia. Yang pertama
pertama itu ada status gizi. Kenapa sih status gizi itu mempengaruhi anemia? Status gizi itu memiliki korelasi positif dengan konsentrasi hemoglobin. Artinya, semakin buruk status gizi seseorang, maka semakin rendah kadar hemoglobinnya. Makanan yang dikonsumsi oleh remaja harus memiliki jumlah kalori dan zat gizi yang sesuai kebutuhan agar status gizinya tercukupi dan tidak mengalami anemia. Jadi, ketika seseorang memiliki status gizi yang buruk, maka itu juga akan mempengaruhi hemoglobinnya. Makanya pada remaja atau orang-orang yang status gizi buruk itu ada pola menstruasi yang tidak teratur. Nah, lama menstruasi yang normal itu biasanya 3-7 hari dengan rata-rata banyaknya darah yang dikeluarkan tidak melebihi 80 ml. Nah, jika remaja wanita mengalami menstruasi dengan tidak teratur dan mengalami perdarahan berlebihan akan menyebabkan anemia. Lalu faktor yang ketiga itu ada riwayat penyakit kronis seperti kanker, TBC, dan penyakit ginjal dapat menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi sel darah merah yang cukup. Dan saat terkena penyakit kronis, maka dapat menyebabkan darah yang diproduksi mengandung parasit sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan zat besi dan mengganggu distribusi nutrisi dan oksigen di dalam tubuh. Seperti itu. Jadi ketika kita punya riwayat penyakit kronis, maka itu akan mempengaruhi sel darah sehat yang ada di dalam tubuh kita. Lalu selanjutnya itu ada pola konsumsi tablet FE. Tahu TTD, tablet tambah darah? Jadi tablet tambah darah itu merupakan suplemen zat besi yang mengandung 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Ini tuh sesuai rekomendasi WHO. Nah, jika tablet tambah darah ini diminum secara teratur dengan dosis 1 tablet per minggu dan 1 tablet setiap hari pada saat menstruasi, maka akan mengurangi atau mencegah terjadinya anemia. Nah, jadi mulai sekarang karena Naila udah menstruasi, sudah menstruasi, maka sudah harus rutin mengonsumsi tablet tambah darah ya. 1 minggu itu 1 tablet, dan jika sedang menstruasi maka 1 tablet 1 hari. Lalu yang faktor terakhir itu pengetahuan yang kurang mengenai anemia. Nah, remaja-remaja pada saat ini tuh kurang mengetahui tentang anemia. Jadi banyak sekali yang gizinya tidak tercukupi sehingga mengalami anemia. Nah, lalu di sini bisa lihat, di sini saya ada angka kecukupan gizi, angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air yang dianjurkan. Saya telah menampilkan di PPT, jadi bisa dilihat oleh saudari Naila. Di sini Naila berumur 11 tahun. Nah, jadi pada perempuan umur 11 tahun, dia dengan berat badan kurang lebih 38, tinggi badan 147, dia memerlukan energi per harinya 1900 kilokalori dan protein 55 gram, kemudian karbohidrat 280 gram, serat 27 gram, dan air 1850 ml. Di sini juga saya sudah tampilkan angka kecukupan vitamin yang dianjurkan untuk per hari dan per orang. Nah, untuk umur Naila di sini ada umur 11 tahun ya, bisa dilihat ini memerlukan vitamin A 600 RE, vitamin D 15 mcg, dan seterusnya. Nah, lalu selanjutnya di sini ada angka kecukupan mineral yang dianjurkan. Ini pada umur 11 tahun bisa dilihat ini kalsium memerlukan 1200 mg, lalu fosfor memerlukan 1250 mg, lalu magnesium 170 mg, lalu besi itu 8 mg, lalu iodium itu 120 mcg, lalu seng itu ada 8 mg, ada selenium itu 19 mcg, lalu mangan itu ada 1,6 mg, lalu ada fluor itu 1,9 mg, lalu di sini juga ada kromium, ada kalium, natrium, klor, dan tembaga. Di sini sudah dicantumkan ya angka kecukupan yang dibutuhkan dalam per hari. Nanti saya akan berikan ini tabelnya.
Lalu selanjutnya itu ada dampak dari anemia. Apa aja sih dampak dari anemia? Jadi dampak dari anemia itu yang pertama ada menurunnya kesehatan reproduksi. Lalu selanjutnya itu ada pengembangan motorik, mental, dan kecerdasan yang terhambat. Jadi ketika kita mengalami anemia, maka perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan itu akan terhambat karena gejala-gejala tadi yang kita alami. Kayak cepat lelah, sering pusing kepalanya, itu akan menghambat aktivitas yang sedang kita lakukan, dan juga kefokusan saat kita sedang belajar itu akan sangat menghambat. Lalu selanjutnya ada menurunnya prestasi belajar. Nah ini juga sangat mempengaruhi karena yang tadi kita mengalami cepat lelah, sering nyeri kepala atau pusing, terus seperti kondisi tubuh kita itu tidak fit. Nah itu akan menghambat proses belajar, fokus kita juga akan terhambat, dan itu akan menurunkan prestasi belajar. Lalu selanjutnya itu ada tingkat kebugaran kita menurun. Nah yang tadi itu cepat lelah itu akan mengurangi tingkat kebugaran kita. Lalu selanjutnya itu ada meningkatkan resiko menderita penyakit infeksi. Kenapa bisa meningkatkan resiko menderita penyakit infeksi? Karena daya tahan tubuh kita menurun. Sel darah putih yang berperan sebagai komponen imunitas tubuh itu tidak dapat bekerja secara efektif dalam keadaan defisiensi besi. Jadi pada saat sel darah kita terhambat, nah sel darah putih yang berperan sebagai komponen imunitas tubuh itu tidak dapat bekerja secara efektif karena kita mengalami defisiensi besi. Nah lalu yang selanjutnya itu ada tidak tercapainya tinggi badan maksimal. Lalu selanjutnya itu ada cara mencegah terjadinya anemia. Nah, mumpung umur Naila masih 11 tahun, jadi masih proses untuk proses pertumbuhan, maka harus dari dini untuk mencegah terjadinya anemia. Yang pertama itu apa sih? Untuk mencegah terjadinya anemia, yaitu kita bisa mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi dari bahan hewani seperti ada daging, ikan, ayam, hati, telur. Dan dari bahan nabati itu ada sayuran berwarna hijau itu seperti bayam, daun singkong, daun pepaya. Terus kemudian ada kacang-kacangan dan tempe. Jadi bahan-bahan itu bisa untuk mencegah anemia. Jadi Naila harus rutin dari sekarang untuk makan makanan sehat, terus makan makanan yang memenuhi zat besi perharinya. Banyak mengonsumsi makanan sumber vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi pada tubuh. Jadi untuk meningkatkan penyerapan zat besi pada tubuh, kita memerlukan vitamin C. Selain zat besi, kita juga memerlukan vitamin C untuk memudahkan penyerapan zat besi tersebut. Nah, apa aja sih vitamin C tersebut? Itu ada tomat, jeruk, nanas, pepaya, pisang, dan jambu. Jadi perharinya Naila harus memenuhi kebutuhan vitamin C ya, untuk mencegah terjadinya anemia. Lalu yang ketiga itu ada menghindari atau mengurangi makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi seperti kopi ataupun teh. Jadi perharinya kopi ataupun teh atau makanan yang tidak sehat itu Naila harus membatasi. Lalu yang keempat itu ada usahakan perbanyak istirahat minimal 8 jam sehari. Nah, ini tuh kita istirahat yang cukup agar imunitas tubuh kita juga terkendali ya. Lalu yang kelima itu ada minum tablet tambah darah secara rutin. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan tadi, jadi minum tablet tambah darah itu seminggu sekali untuk yang sedang tidak berhalangan. Lalu 1 hari sekali pada saat sedang haid. Kenapa harus mengonsumsi tablet tambah darah? Karena dikarenakan kita melihat pola hidup remaja yang tidak sehat ini, maka tablet tambah darah itu sangat dibutuhkan untuk memenuhi. Bila merasakan adanya gejala anemia, maka Naila harus segera konsultasi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Dan dari sekarang juga Naila harus mengecek tuh HB Naila rendah atau tidak, atau tidak melihat gejala-gejala tersebut ada nggak pada Naila. Nanti kalau misalkan ada, Naila harus langsung konsul ke dokter seperti itu. Nah, sekian materi anemia, pemaparan materi anemia yang sudah saya jelaskan kepada Naila. Apakah mengerti Naila? Sudah. Ada kesimpulannya, jadi anemia itu merupakan ketika kondisi tubuh kita tidak memiliki sel darah merah yang sehat yang cukup. Nah,
yang akan menyebabkan aliran oksigen ke organ tubuh itu berkurang. Jadi biasanya penderita anemia itu mengalami pucat dan mudah lelah. Tadi juga saya sudah memberitahu kadar Hb normal pada remaja putri kepada Naila. Berapa Naila? 12-16 gram per desiliter. Nah ya, itu untuk remaja putri ya, dan untuk remaja putra itu 14-18 gram per desiliter. Lalu saya juga sudah memaparkan apa saja gejala-gejala anemia. Itu ada apa aja Naila? Cepat lelah, sering nyeri kepala atau pusing, kesulitan bernafas, palpitasi, pucat pada muka, telapak tangan, kuku, membran mukosa, mulut, serta konjungtiva. Nah itu, Naila juga sudah mengerti ya. Sudah mengerti mengenai gejala anemia itu ada apa saja. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi anemia. Tadi faktor-faktor yang mempengaruhi anemia itu ada status gizi buruk, pola menstruasi tidak teratur, riwayat penyakit, lalu ada pola konsumsi tablet tambah darah yang kurang. Nah lalu ada juga tadi juga saya sudah menjelaskan kepada Naila kecukupan gizi, angka-angka kecukupan gizi yang dibutuhi oleh remaja putri, dan akan saya berikan tabelnya kepada Naila untuk simpanan pribadi agar memiliki acuan untuk pola hidup sehat. Lalu selanjutnya ada dampak dari anemia, yaitu ada menurunnya kesehatan reproduksi, perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan yang terhambat. Lalu ada menurunnya prestasi belajar, lalu tingkat kebugaran menurun, lalu meningkatkan resiko menderita penyakit infeksi karena daya tahan tubuh menurun. Lalu ada tidak tercapainya tinggi badan maksimal. Lalu ada cara mencegahnya. Tadi apa aja Naila cara mencegahnya? Mengonsumsi makanan mengandung zat besi, Ya. tiap hari mengonsumsi makanan mengandung vitamin C, mencukupi kebutuhan gizi seimbang, rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Bila merasakan gejala anemia, segera konsultasi ke dokter. Ya, betul sekali. Jadi konsumsi vitamin C itu untuk penyerapan zat besi. Lalu kita harus juga mencukupi kebutuhan gizi seimbang ya setiap hari ya. Juga rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Tadi tablet tambah darah itu seminggu sekali dan setiap hari 1 tablet untuk yang sedang menstruasi. Lalu yang terakhir saya juga sudah sampaikan, bila merasakan adanya gejala-gejala anemia segera konsultasikan ke dokter karena itu sangat berbahaya ya untuk kesehatan kedepannya. Terima kasih Naila atas penyuluhan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asuransi, lanjut.